Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnil Bidat di sini menjelaskan tentang pengertian agama. Agama adalah suatu sistem kepercayaan kepada Tuhan yang dianut oleh sekelompok manusia dengan selalu mengadakan interaksi dengannya. Pokok persoalan yang dibahas dalam agama adalah eksistensi Tuhan. Agama berasal dari bahasa Sanskrit. Ada yang berpendapat bahwa kata itu terdiri atas dua kata. A berarti tidak dan gam berarti pergi. Jadi agama artinya tidak pergi, tetap di tempat, diwarisi turun-menurun. Agama memang mempunyai sifat yang demikian. Pendapat lain mengatakan bahwa agama berarti teks atau kitab suci. Selanjutnya dikatakan bahwa gam berarti tuntunan. Agama juga mempunyai tuntunan, yaitu kitab suci. Ad-din dalam Islam sesungguhnya tidak cukup diartikan hanya sekedar agama yang mengatur hubungan antara manusia dengan Zat Maha Pencipta atau Tuhan yang dianggap kuasa. Saya Hasni Mulhasanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian gender. Kata gender berasal dari bahasa Inggris, berarti jenis kelamin. Dalam Webster New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan, dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Dalam Women's Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupa membuat pembedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan. Dilihat dari segi pengaruh sosial budaya, gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat atau social construction, bukannya sesuatu yang bersifat kontrakti. Dalam konteks tersebut, gender harus dibedakan jari jenis kelamin atau seks. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa gender adalah interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa gender pada hakikatnya lebih menekankan aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek non-biologis lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noliakan akan menjelaskan tentang perbedaan gender dan seks. Konsep penting yang perlu dipahami dalam rangka membahas masalah kaum perempuan adalah membedakan antara konsep seks dan konsep gender. Pemahaman dan perbedaan antara kedua konsep tersebut sangatlah diperlukan untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Dalam budaya patriarkal, perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dipandang sebagai akibat dari perbedaan jenis kelamin. Tugas perempuan seperti memasak di dapur, berhias untuk suami, dan mengasuh anak, serta pekerjaan domestik lainnya merupakan konsekuensi dari jenis kelamin. Tugas domestik perempuan bersifat abadi, sebagaimana keabadian identitas jenis kelamin yang melekat pada dirinya. Pemahaman ini berawal dari kerancuan paradigma tentang gender difference dan sex difference. Sesungguhnya, gender dan seks itu berbeda. Gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari aspek sosial budaya. Sedangkan perbedaan seks digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan secara anatomis dan biologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Musarraf. Saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip kesetaraan gender secara singkat. Nasaruddin Umar mengemukakan bahwa ada beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai standar dalam menganalisa prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Al-Quran. Variabel-variabel tersebut antara lain, yang pertama, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba dalam kapasitas manusia sebagai hamba.
Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Siapa yang banyak amal ibadahnya, maka itulah mendapat pahala yang besar tanpa harus melihat dan mempertimbangkan jenis kelaminnya terlebih dahulu. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Hamba ideal dalam Al-Quran biasa diistilahkan dengan orang-orang bertakwa, muttaqun. Dan untuk mencapai derajat muttaqun, ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa, atau jenis etnis tertentu. Kemudian yang kedua, laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi. Maksud dan tujuan penciptaan manusia di bumi ini adalah di samping untuk menjadi hamba yang tunduk dan patuh serta mengabdi kepada Allah, juga untuk menjadi khalifah di bumi. Kemudian yang ketiga, laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial. Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Seperti diketahui, menjelang seorang anak manusia keluar dari rahim ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, saya Ahmad Zainullah akan menerangkan tentang implikasi kesetaraan gender terhadap hukum Islam. Pergumulan hukum Islam dengan realitas zaman selalu menuntut timbulnya pertanyaan ulang terhadap produk-produk pemikiran ulama terdahulu, terutama jika dikaitkan dengan spektrum masalah dewasa ini yang semakin luas dan kompleks. Implikasinya kesetaraan gender dan dalam hukum Islam antara lain dapat terlihat pada hal berikut. 1. Terjadinya transformasi pemikiran hukum Islam yang bertalian dengan isu kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam teks Al-Quran maupun hadis, seperti pada hukum poligami dan kewarisan dalam Islam. Terjadinya transformasi pemikiran di bidang profesi seperti hakim perempuan dan profesi lainnya yang umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki atau kepemimpinan. 3. Menjadi sumber inspirasi munculnya peraturan perundang-undangan yang memihak pada kepentingan perempuan. Hal tersebut dimungkinkan karena selama ini disadari atau tidak masih terdapat produk hukum di negara ini yang kurang mengakomodir kepentingan dan keadilan bagi kaum perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.